Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kuliah kami di mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Pak Sapri Esos MSc. Sebelumnya kami dari kelompok 1 dengan nama-nama anggota yaitu Rizka, Andi Risman Febrian, Eka Saputri, Ahmad Gibran, Hasni Darte, Aldi Alimuddin, Arfan, Nureski Ali, Muhammad Irfan, Yuliana Arwin, Nurmiati, dengan tema pembahasan kami yaitu PT Garam. PT Garam Persero adalah badan usaha milik negara yang memiliki visi menjadi perusahaan garam terkemuka di kawasan ASEAN dan mampu memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Produksi dan pemasaran garam, bahan baku dan garam olahan PT Garam dari tahun 2004 sampai 2011 cenderung fluktuatif. Produksi garam bahan baku mengalami penurunan sebesar 92-93% dari tahun 2006 ke 2007 dan pada tahun 2009 ke 2010 mengalami penurunan drastis sebesar 98-54% karena pengaruh cuaca PT Garam 2012. Penurunan volume penjualan terjadi pada tahun 2005 sampai 2006 sebesar 13,3% dan sekitar 7,5% pada tahun 2007 sampai 2008. Persentase penurunan penjualan garam bahan baku paling drastis terjadi pada tahun 2009 sampai 2010 sebesar 47,55%. Volume penjualan garam olahan dari tahun 2004 sampai 2008 cenderung fluktuatif, namun mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai 2010. Penjualan garam olahan mengalami penurunan dari tahun 2010 ke 2011 sebesar 26,17%. Saat ini, kebutuhan garam konsumsi di Indonesia masih dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan impor. Sedangkan kebutuhan garam industri sepenuhnya masih dipenuhi oleh garam impor. Problematika garam nasional disebabkan karena beberapa permasalahan utama yaitu aspek produksi, infrastruktur, kelembagaan, pemasaran dan suplai demand. Permasalahan pada aspek produksi diantaranya adalah ketergantungan produksi garam terhadap iklim. Mayoritas produsen garam adalah petani garam yang secara sosial dan ekonomi lemah. Keterbatasan akses modal sehingga mereka terperangkap dalam sistem ijon. Terjadinya alih fungsi lahan pengaraman rakyat karena dianggap tidak menguntungkan dan metode pembuatan garam berbeda antara PT Garam dengan petani, sehingga kualitas garam yang diproduksi berbeda. Pengembangan strategi bersaing PT Garam Persero adalah faktor lahan produksi lengkap dan terintegrasi yang dimiliki PT Garam Persero serta terus meningkatnya permintaan garam kualitas premium merupakan kegiatan tertinggi bagi PT Garam Persero untuk mengembangkan usahanya. PT Garam juga harus memperbaiki faktor sarana distribusi yang tidak memadai dan faktor cuaca kemarau pendek untuk mengembangkan perusahaan mereka. Strategi kompetitif yang harus dilakukan diantaranya adalah meningkatkan produksi garam dan bahan baku yang berkualitas, mengembangkan industri garam olahan sendiri, meningkatkan produksi garam olahan yang berkualitas seperti garam Lososasa dan Maduro, memperluas wilayah garam olahan dan garam bahan baku dan mengembangkan diferensiasi dan diversifikasi produk turunan garam. PT Garam Persero terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan garam industri di dalam negeri. Berbagai langkah ditempuh oleh BUMN untuk menghasilkan garam yang berkualitas. Direktur Utama PT Garam, Ahmad Ardianto, mengatakan PT Garam sudah mampu membuat garam berkualitas industri, baik garam yang diperoleh dari ladang untuk industri chlor-alkali plant atau CIP maupun garam hasil olahan pabrik.
untuk industri pangan. Namun, karena metodenya masih dengan cara bertani, maka belum bisa disuplai dengan jumlah yang cukup. Pasokan garam impor untuk bahan baku industri garam masih terpenuhi dengan baik. Upaya peningkatan kualitas garam lokal sudah menjadi fokus garam selaku BUMN dalam rangka membantu pemerintah mencapai swasembada garam industri. Untuk menghasilkan garam untuk industri cap dan pangan sesuai standar nasional Indonesia SNI, PT Garam memerlukan bahan baku garam yang baik. Itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.